Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Adik-adik saya dan saudara-saudara saya yang di Ultras Garuda ya. Jadi tamparan maut yang menghancurkan muka narsisme pejabat. Emas futsal tanpa wajah pejabat. Sebuah penghinaan bagi tradisi narsistik Erick Thohir di PSSI. Futsal juara karena ruang gantinya steril dari bau-bau politik pencitraan yang busuk. Lihatlah bagaimana harga diri pejabat runtuh di tangan para jawara sejati dalam liputan pedas ini. Geger gempa transfer yang menggetarkan Italia. Thiago Silva resmi gabung ke FC Porto. Pintu AC Milan semakin terbuka lebar untuk Jai Itzes. Thiago Silva hanyalah masa lalu yang harus menyingkir demi kedikdayaan Jai Itzes yang akan menjajah pertahanan Liga Italia dengan tembok baja Indonesia. Siapa yang berani meremehkan bek kita jika raksasa sebesar Milan saja sudah bertekuk lutut? Saksikan momen bersejarah saat bendera merah putih siap berkibar di puncak tertinggi sepak bola Eropa. Kiamat kecil bagi raksasa Asia telah tiba. AFC luncurkan Nations League, turnamen baru untuk timnas Indonesia yang akan melumat lawan tanpa ampun. Asia kini punya penguasa baru dan Nations League hanyalah tempat latihan bagi Garuda. Jangan lewatkan pengumuman perang terbuka Indonesia terhadap dominasi Asia selengkapnya. Kegilaan klub Belanda yang berani menyia-nyiakan berlian Indonesia. Jarang main di FC Utrecht, winger timnas Indonesia terancam didepak halus. Utrecht akan menangis darah saat melihat talenta emas kita meledak di klub lain setelah mereka membuangnya dengan cara yang hina. Biarkan mereka menyesal selamanya karena telah meremehkan kekuatan murni dari Indonesia. Bongkar tuntas kebobrokan manajemen Utrecht dan saksikan bagaimana pahlawan kita akan bangkit menghancurkan keraguan mereka. Staf pelatih termewah, John Herdman bawa 4 asisten sekaligus. Timnas Indonesia era baru dimulai. Setelah bertahun-tahun PSSI hobi melawak dengan mendatangkan pelatih Belanda yang cuma jago teori tapi bikin ranking FIFA terjun bebas. Akankah jadi blunder kedua PSSI? Saksikan sekarang dan tertawalah di atas kebodohan PSSI dalam memilih tim kepelatihan. Emas futsal hari ini adalah bukti. Prestasi melesat kalau ketumnya nggak narsis. Michael Sianipar kasih paham cara jadi pejabat, bukan jadi benalu prestasi. Lihat poster futsal Indonesia, bersih, isinya atlet. Michael Sianipar, sorot pemainnya, jangan saya. Erick Thohir, mana kamera, mana tim konten? Saya mau acting fight back biar viral. Beda kelas antara pemimpin sejati sama sutradara pencitraan. Futsal juara tanpa drama, masuk ruang ganti bawa rombongan kameramen. Atlet itu butuh dukungan, bukan butuh dijadiin properti konten dan ancam mundur dari jabatan buat naikin elektabilitas politik Bapak. Skor hari ini, Michael Sianipar, emas nyata. Erick Thohir, emas editan. Berhenti ngerampok panggung atlet, Pak. Belajar rendah hati atau mending pensiun jadi ketum dan fokus jadi YouTuber aja. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Di tengah gegap gempita keberhasilan timnas futsal putra Indonesia mengamankan medali emas SEA Games 2025, sebuah fenomena menarik terjadi di luar lapangan. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada skill individu para pemain atau taktik pelatih Hector Souto, melainkan pada sosok Michael Victor Sianipar, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Sikap Michael yang dinilai sangat rendah hati pasca kemenangan besar tersebut memicu gelombang pujian di media sosial. Namun di sisi lain, hal ini juga memicu sindiran tajam dari netizen yang dialamatkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kejadian bermula saat timnas futsal Indonesia memastikan kemenangan di partai final.
Saat awak media berkerumul untuk mendapatkan pernyataan dari sang ketua umum, Michael justru memilih untuk menepi. Dalam beberapa rekaman yang viral di TikTok dan X, Michael terlihat menolak secara halus permintaan wawancara eksklusif di tengah lapangan. Ia dilaporkan mengatakan, ini adalah momennya para pemain. Silakan sorot mereka yang berjuang di lapangan. Sembari berjalan menjauh untuk memberikan ruang bagi Evan Somilena dan kawan-kawan berinteraksi dengan media. Sikap ini dianggap sebagai oase di tengah budaya pejabat Indonesia yang biasanya berebut masuk ke dalam frame kamera saat sebuah tim meraih prestasi. Salah satu pemicu utama sindiran netizen adalah unggahan Michael Sianipar di akun Instagram pribadinya. Berbeda dengan tren pejabat pada umumnya, di mana wajah sang pejabat seringkali lebih besar daripada gambar atlet yang juara, Michael mengunggah poster ucapan selamat yang murni hanya menampilkan foto para pemain dan pelatih. Dalam keterangan unggahannya, ia hanya menuliskan kalimat singkat, "Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat Indonesia." Tidak ada embel-embel foto dirinya yang sedang tersenyum atau memegang trofi. Hal ini langsung dibandingkan oleh netizen dengan poster-poster kemenangan timnas sepak bola yang seringkali menampilkan wajah Erick Thohir secara dominan. Sindiran terhadap Erick Thohir muncul bukan tanpa alasan. Netizen di platform X, dahulu Twitter, mulai mengunggah kolase foto perbandingan. Mereka menyoroti bagaimana Erick Thohir seringkali hadir hingga per locker room, ikut memberikan instruksi, atau tampil di baris depan saat penyerahan medali. Beberapa komentar pedas netizen yang dikutip dari media sosial antara lain, "Simple, tapi ketum PSSI nggak bisa, sampai ke locker room saja ngikut," tulis salah satu pengguna Instagram. "Beda kelas dengan yang teriak fight back, tapi mukanya paling besar di poster," sindir netizen lainnya. Meskipun secara faktual Michael Sianipar sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya selalu berterima kasih atas dukungan Erick Thohir dan PSSI, publik tampaknya lebih menyoroti personal branding dan etika protokoler yang ditunjukkan Michael sebagai standar baru kepemimpinan organisasi olahraga yang sehat. Kepemimpinan Michael Sianipar yang baru berjalan singkat sejak terpilih secara aklamasi pada Oktober 2024 menggantikan Haritano Sudipjo memang membawa angin segar. Di bawah arahannya, FFI terlihat lebih fokus pada penguatan kompetisi dan transparansi. Keberhasilan meraih emas SEA Games 2025 dan sebelumnya juara ASEAN Futsal Championship 2024 menjadi bukti nyata bahwa manajemen yang low profile namun high impact bisa berjalan efektif. Publik berharap sikap rendah hati ini menular ke federasi cabang olahraga lainnya agar panggung prestasi tetap menjadi milik atlet, bukan panggung politik pejabat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin olahraga. Netizen kini lebih mengapresiasi sosok yang bekerja di balik layar daripada mereka yang terlalu sering muncul di depan kamera saat momentum juara. Meskipun Erick Thohir memiliki andil besar dalam pendanaan dan manajemen olahraga nasional, publik tetap memberikan kartu kuning melalui sindiran jika dirasa porsi sorotan terhadap pejabat sudah melampaui porsi apresiasi terhadap sang atlet itu sendiri. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi mengumumkan peluncuran kompetisi internasional terbaru bertajuk AFC Nations League pada hari ini. Langkah revolusioner ini diambil sebagai upaya modernisasi kalender pertandingan internasional di Asia, sekaligus mengikuti jejak sukses UEFA Nations League di Eropa. Bagi tim nasional Indonesia, kehadiran turnamen ini menjadi babak baru yang sangat strategis untuk meningkatkan level persaingan di kasta tertinggi sepak bola benua kuning. Berikut adalah laporan mendalam mengenai peluncuran AFC Nations League dan dampaknya bagi peta kekuatan sepak bola nasional. Revolusi struktur kompetisi Asia. Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor John, menyatakan bahwa AFC Nations League dirancang untuk menggantikan sistem uji coba internasional atau FIFA Matchday yang selama ini dianggap kurang memiliki nilai kompetitif dan nilai komersial. Kami ingin memastikan bahwa setiap pertandingan internasional di Asia memiliki makna. Dengan sistem divisi dan promosi degradasi, setiap negara akan menghadapi lawan dengan kekuatan yang seimbang, sehingga proses pengembangan pemain terjadi secara organik dan kompetitif, ujar Winsor John dalam konferensi pers di markas AFC Kuala Lumpur. AFC Nations League akan diikuti oleh 47 asosiasi anggota AFC yang dibagi ke dalam 4 tingkatan liga, Liga A, B, C, dan D, berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Sistem kasta, negara-negara berperingkat atas seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran
akan mengisi Liga A, sementara Indonesia diprediksi akan memulai kompetisi di Liga B atau Liga C, tergantung pada posisi akhir ranking FIFA di akhir tahun ini. Promosi dan degradasi. Layaknya kompetisi liga, tim terbaik di setiap grup akan naik kasta pada musim berikutnya, sementara tim di posisi terbawah harus terdegradasi. Korelasi dengan Piala Asia. AFC memberikan insentif besar dalam turnamen ini, di mana hasil akhir AFC Nations League dilaporkan akan mempengaruhi penentuan pot undian kualifikasi Piala Asia, serta memberikan jalur alternatif bagi tim yang ingin lolos ke putaran final. Peluncuran turnamen ini disambut baik oleh pengamat sepak bola nasional. Selama ini, Timnas Indonesia seringkali menghadapi kendala dalam mencari lawan uji coba berkualitas saat jendela FIFA Matchday karena masalah logistik dan bentrok jadwal dengan tim-tim raksasa. Dengan format Nations League, jadwal pertandingan Timnas Indonesia akan lebih terstruktur. Garuda dipastikan akan bertanding melawan negara-negara dengan kekuatan setara secara reguler, yang secara teoritis akan mempercepat kematangan mental pemain muda asuhan pelatih saat ini. Keuntungan utama bagi Indonesia meliputi stabilitas poin FIFA. Setiap pertandingan merupakan laga resmi dengan koefisien poin yang lebih tinggi dibanding uji coba biasa, mempercepat target Indonesia untuk menembus 100 besar dunia. Efisiensi logistik. AFC akan mengatur jadwal secara terpusat, meminimalkan kendala administrasi dalam mencari lawan tanding. Nilai komersial. Pertandingan kompetitif akan meningkatkan minat sponsor dan hak siar televisi yang berdampak pada pendapatan federasi PSSI. Meskipun disambut antusias, tantangan besar menanti di depan mata. Kalender internasional yang semakin padat menuntut kedalaman skuad yang mumpuni. PSSI dituntut untuk melakukan sinkronisasi jadwal dengan operator Liga 1 agar kebugaran pemain tetap terjaga di tengah jadwal yang semakin kompetitif. Ini adalah tantangan sekaligus peluang. Indonesia harus siap dengan 2 hingga 3 lapis pemain timnas yang memiliki kualitas merata jika ingin bersaing di Liga A suatu saat nanti, ungkap salah satu pengamat sepak bola senior. Dengan peluncuran AFC Nations League ini, sepak bola Asia kini memasuki era baru. Indonesia tidak lagi hanya sekedar bertanding untuk persahabatan, melainkan bertarung di setiap laga demi gengsi, peringkat, dan supremasi di kancah Asia. Dunia sepak bola seringkali bekerja dengan cara yang tak terduga. Pada bursa transfer Desember 2025 ini, fokus AC Milan awalnya terbagi antara memulangkan sang legenda, Thiago Silva, yang berstatus bebas transfer setelah kontrak singkatnya berakhir, atau berinvestasi pada bek muda yang sedang naik daun di Serie A. Namun, pengumuman resmi dari FC Porto sore ini yang memperkenalkan Thiago Silva sebagai rekrutan baru mereka telah menutup pintu reuni tersebut. Keputusan bek asal Brasil itu untuk memilih kompetisi di Portugal memberikan berkah terselubung bagi bek tangguh Timnas Indonesia, Jay Itzes. AC Milan di bawah asuhan pelatih saat ini sedang mengalami krisis di lini belakang akibat cedera panjang beberapa pilar utamanya. Manajemen Milan awalnya berharap pada pengalaman Thiago Silva untuk menjadi solusi jangka pendek. Namun dengan bergabungnya Silva ke Porto, Direktur Teknik Milan langsung mengalihkan seluruh radar transfer mereka ke satu nama, Jay Itzes. Itzes yang tampil sangat solid bersama Sassuolo di paruh musim pertama Serie A 2025 dianggap sebagai profil yang paling cocok. Ia memiliki ketenangan, postur yang ideal, dan yang terpenting, ia sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Italia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para pakar transfer di media sosial X hari ini, manajemen AC Milan dilaporkan telah melakukan kontak intensif dengan pihak Sassuolo. Jay Itzes disebut-sebut telah memberikan persetujuan pribadinya untuk pindah ke klub peraih 7 gelar Liga Champions tersebut. Narasi yang berkembang di dunia maya menyebutkan bahwa Milan lebih memilih Jay Itzes karena faktor usia dan potensi jangka panjang. Dibandingkan Thiago Silva yang sudah di penghujung karier, Itzes, 25 tahun, menawarkan investasi masa depan. Statistik intercept dan kemenangan duel udaranya yang mencapai angka 15 hingga 20 juta euro di Serie A musim ini menjadikan dirinya komoditas panas di pasar transfer.
Kabar ini meledak di media sosial Indonesia. Tagar Jay Idzes to Milan dan Forza Milan mendominasi kolom komentar. Para pendukung timnas Indonesia melihat ini sebagai pencapaian tertinggi pemain Indonesia sepanjang sejarah. Bermain di klub sekelas AC Milan bukan hanya soal prestasi individu bagi Idzes, tetapi juga pengakuan bagi kualitas pemain nasional di mata dunia. Banyak netizen yang secara satir berkomentar bahwa Thiago Silva sengaja mengalah agar pemain Indonesia bisa bersinar di San Siro. Terima kasih Thiago Silva sudah ke Porto. Sekarang waktunya Bang J yang mengawal pertahanan Milan, tulis salah satu penggemar di Instagram. Secara teknis, Jay Idzes memiliki kelebihan dalam membangun serangan dari belakang, ball playing defender. Karakteristik ini sangat dibutuhkan Milan untuk skema transisi cepat. Selain itu, kepemimpinan Idzes di lapangan yang sering ia tunjukkan saat mengomandoi lini belakang timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sulit ditemukan pada backline di kelas harganya. Dengan Thiago Silva yang sudah resmi mengenakan seragam biru putih FC Porto, kini tidak ada lagi penghalang besar bagi manajemen AC Milan untuk meresmikan Jay Idzes. Jika kesepakatan nilai transfer antara Milan dan Sassuolo tercapai dalam 24 jam ke depan, Jay Idzes akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang memperkuat raksasa legendaris Italia tersebut. Pintu San Siro kini benar-benar terbuka lebar. Publik Indonesia kini hanya tinggal menunggu kalimat magis "Here we go" dari lisan Fabrizio Romano untuk memastikan Jay Idzes menjadi bagian dari keluarga besar Rossoneri. Di tengah upaya skuad Garuda memperkuat lini serang untuk putaran kualifikasi mendatang, sebuah kabar kurang sedap datang dari markas FC Utrecht. Miliano Jonathans, winger kanan lincah yang baru saja merampungkan proses naturalisasinya pada September 2025 lalu, dilaporkan sedang dalam kondisi sulit untuk menembus skuad inti. Miliano Jonathans sebenarnya datang ke FC Utrecht dengan ekspektasi tinggi setelah performa impresifnya bersama Vitesse pada musim sebelumnya, mencetak 10 gol dan 4 assist. Namun, realitas di kasta tertinggi sepak bola Belanda ternyata jauh lebih keras. Hingga bulan Desember 2025, Miliano lebih sering menghuni bangku cadangan atau bahkan diturunkan ke tim satelit Jong FC Utrecht yang bermain di kasta kedua, Eerste Divisie. Ketidakkonsistenan performa dan ketatnya persaingan di posisi sayap kanan FC Utrecht yang dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman membuat pelatih jarang memberikan kesempatan tampil sejak menit awal. Istilah didepak halus yang muncul di berbagai media hari ini merujuk pada rencana manajemen FC Utrecht untuk meminjamkan sang pemain pada bursa transfer musim dingin Januari 2026 mendatang. Meskipun Miliano juga memiliki kontrak jangka panjang hingga tahun 2028, pihak klub merasa tidak adil bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk terus duduk di bangku cadangan. Langkah peminjaman sering dianggap sebagai cara halus klub untuk memberikan sinyal bahwa sang pemain saat ini belum memenuhi kriteria tim utama. Bagi Miliano, ini adalah persimpangan jalan, bertahan dan berjuang melawan kemustahilan, atau pergi ke klub lain demi menyelamatkan kariernya. Situasi ini tentu membuat pelatih timnas Indonesia John Herdman yang baru saja menjabat menggantikan era sebelumnya merasa khawatir. Sebagai seorang winger yang diharapkan menjadi pendobrak, kurangnya menit bermain di level klub akan sangat mempengaruhi sentuhan bola, kepercayaan diri, dan kebugaran fisiknya saat dipanggil membela Garuda. Netizen di media sosial mulai memberikan beragam reaksi. Sebagian besar menyarankan agar Miliano mengikuti jejak Ivor Jenner, rekan setimnya di Utrecht, yang juga dilaporkan tidak memperpanjang kontrak demi mencari tantangan baru yang menjamin posisi reguler. Bursa transfer Januari akan menjadi penentu. Beberapa klub dari divisi kedua Belanda, Eerste Divisie, dikabarkan tertarik menampung Miliano dengan status pinjaman. Bahkan, beberapa rumor liar di media sosial sempat mengaitkan namanya dengan klub-klub besar di Liga 1 Indonesia jika ia ingin menjaga kondisi fisiknya tetap optimal menjelang turnamen besar di tahun 2026. Miliano Jonathans kini sedang berada di titik terendah dalam karier abroad-nya. Kabar mengenai pendepakan halus ini seharusnya menjadi alarm bagi sang pemain untuk segera mengambil keputusan strategis. Prestasi di tim nasional sangat bergantung pada stabilitas di level klub. Tanpa menit bermain, bakat sebesar apapun akan meredup.
Modernisasi skuad Garuda lewat tangan dingin staf mewah. Hari ini 22 Desember 2025 menjadi tonggak sejarah bagi timnas Indonesia. Gedung PSSI dipenuhi sorotan kamera saat John Herdman, pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, memperkenalkan tim intinya. Berbeda dengan era sebelumnya yang sering mengandalkan pelatih lokal sebagai pendamping, Herdman datang dengan satu paket sistem kepelatihan yang sangat spesifik dan modern. Keputusan John Herdman membawa 4 asisten sekaligus bukanlah tanpa alasan. 4 sosok ini mencakup spesialisasi yang berbeda: asisten taktis, pakar performa atau sport science, analis video tingkat tinggi, serta pelatih khusus penyerangan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Herdman tidak ingin bekerja secara konvensional. Ia membawa metodologi yang ia gunakan untuk membangkitkan sepak bola Kanada dari tim papan bawah menjadi tim peserta Piala Dunia. Netizen di media sosial menyebut ini sebagai gaji sultan kualitas internasional. Publik melihat bahwa PSSI kali ini benar-benar jor-joran dalam hal investasi SDM, bukan sekedar mengganti pelatih kepala saja. Berdasarkan data yang dirilis PSSI hari ini, 4 asisten tersebut merupakan rekan lama Herdman yang sudah sangat sinkron dengannya. Salah satunya adalah analis video yang bertugas membedah setiap gerakan lawan secara real-time di pinggir lapangan. Di era sepak bola modern, data adalah kunci, dan Herdman membawa ahlinya langsung ke Jakarta. Selain itu, asisten pelatih bagian sport science menjadi sorotan. Mengingat masalah fisik sering menjadi hambatan klasik bagi timnas Indonesia, keberadaan pakar performa ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan fisik para pemain agar mampu bersaing di level tertinggi Asia hingga menit ke-90. Dengan staf kepelatihan bermewah ini, ekspektasi masyarakat tentu melambung tinggi. Publik mengharapkan transisi permainan yang lebih klinis dan sistematis. Pengamat sepak bola nasional menyebut bahwa dengan staf sebanyak ini, pembagian tugas dalam memantau pemain abroad maupun pemain Liga 1 akan jauh lebih detail. Era baru ini bukan cuma soal John Herdman, tapi soal sistem yang ia bawa. 4 asisten ini adalah mata dan telinga Herdman. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki struktur kepelatihan sedetail klub-klub besar Eropa, tulis salah satu analis sepak bola terkemuka di X Twitter. Para pemain timnas Indonesia yang sudah berkumpul untuk pemusatan latihan melaporkan aura yang berbeda. Kedisiplinan tinggi dan penggunaan teknologi canggih dalam setiap sesi latihan mulai diterapkan per hari ini. Herdman ingin memastikan bahwa setiap pemain memiliki buku panduan taktis yang jelas sebelum turun ke lapangan. Peluncuran staf pelatih termewah ini adalah pernyataan tegas dari Indonesia kepada dunia. Kita tidak lagi main-main. Dengan John Herdman di kursi kemudi dan dukungan 4 asisten kelas dunianya, timnas Indonesia secara resmi meninggalkan gaya lama dan melangkah ke era sepak bola berbasis data dan sains. Hari ini, optimisme meluap. Jika paket komplit ini mampu beradaptasi dengan cepat dengan budaya Indonesia, maka mimpi melihat Garuda terbang lebih tinggi di panggung dunia bukan lagi sekadar angan-angan.